Tuhan di tengah dunia digital. Kita hidup di zaman digital, di mana hampir semua hal ada dalam genggaman tangan. Melalui telepon genggam, kita bisa melihat berita, berbicara dengan orang lain, bekerja, belajar, bahkan menghabiskan berjam-jam di media sosial tanpa sadar. Teknologi memberi banyak kemudahan dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik semua kemajuan itu, ada satu bahaya yang sering tidak disadari. Hati manusia bisa menjadi jauh dari Tuhan. Banyak orang lebih sering melihat layar daripada mencari wajah Tuhan. Pikiran dipenuhi informasi, tetapi hati kosong dari firman Tuhan. Dunia digital membuat manusia selalu terhubung dengan internet, tetapi perlahan kehilangan hubungan dengan Tuhan. Padahal secanggih apapun teknologi, jiwa manusia tetap membutuhkan Tuhan. Dalam kitab Mazmur 46 ayat 11 tertulis, "Diamlah dan ketahuilah, bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi." Firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk berhenti sejenak dari kebisingan dunia dan kembali menyadari kehadiran Tuhan. Dunia digital membuat hidup terasa sibuk tanpa henti. Notifikasi terus berbunyi, informasi terus datang, dan perhatian kita mudah terpecah ke banyak hal. Akibatnya, banyak orang sulit memiliki waktu teduh bersama Tuhan. Saat bangun tidur, yang pertama dibuka seringkali media sosial, bukan firman Tuhan. Sebelum tidur, mata masih sibuk melihat layar, tetapi hati tidak lagi mendengar suara Tuhan. Teknologi bukanlah musuh. Tuhan juga bisa memakai teknologi untuk memberitakan Injil, menguatkan orang lain, dan menyebarkan kebaikan. Namun kita harus berhati-hati supaya teknologi tidak mengambil tempat Tuhan dalam hati kita. Dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 23 tertulis, "Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya membangun." Tidak semua yang kita lihat di dunia digital membangun iman kita. Ada banyak hal yang dapat membuat hati menjadi iri, marah, takut, bahkan jatuh dalam dosa. Karena itu kita perlu bijaksana menjaga mata, pikiran, dan hati kita. Sebagai anak Tuhan, kita dipanggil untuk tetap hidup dalam terang di tengah dunia digital. Apa yang kita lihat, bagikan, dan katakan di media sosial harus mencerminkan kasih Kristus. Dalam kitab Filipi 4 ayat 8 tertulis, "Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Tuhan ingin kita memenuhi pikiran dengan hal-hal yang membangun iman, bukan yang merusak hati. Dunia digital bisa menjadi alat yang baik jika digunakan dengan bijaksana dan tetap di bawah kendali Tuhan. Kita juga perlu belajar menyediakan waktu khusus untuk Tuhan tanpa gangguan dunia digital. Ada saatnya kita berhenti sejenak dari layar dan datang berdiam diri di hadapan Tuhan. Sebab hubungan dengan Tuhan tidak bisa digantikan oleh teknologi apapun. Dalam kitab Matius 6 ayat 33 tertulis, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tuhan harus tetap menjadi yang utama dalam hidup kita, lebih dari apapun yang ditawarkan dunia digital. Jangan sampai kita sibuk mengikuti dunia maya tetapi kehilangan kedekatan dengan Tuhan yang hidup. Hari ini, mari kita belajar memakai teknologi dengan bijaksana dan tetap menjaga hati tetap dekat dengan Tuhan. Sebab di tengah dunia digital yang terus bergerak cepat, hanya Tuhan yang mampu memberi damai dan arah hidup yang sejati. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kemajuan teknologi yang boleh kami nikmati hari ini. Tolong kami supaya bijaksana menggunakannya dan tidak membiarkan dunia digital menjauhkan kami dari MU. Ajarlah kami menjaga hati, pikiran, dan waktu kami agar tetap dekat kepadamu. Biarlah hidup kami menjadi terang dan kesaksian yang baik, termasuk melalui apa yang kami lihat, katakan, dan bagikan di dunia digital. Pimpin kami untuk selalu mengutamakan Engkau dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak orang diberkati melalui firman Tuhan.